Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kembali kita bisa melanjutkan majelis ilmu dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kepada kita dan memudahkan kita untuk memahami Islam. Kemudian ketahuilah ikhwani fi din azakumullah bahwa majelis ilmu, mendatangi majelis ilmu ini merupakan salah satu perkara yang akan memudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu adalah merupakan jalan untuk kita dimudahkan masuk ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan surga ini berat. Surga ini sulit. Ya, Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Muslim, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat." Sesungguhnya jannah surga ini dikelilingi dengan perkara yang tidak enak, yang menyusahkan, yang memberatkan. Dan sungguhnya neraka dikelilingi dengan perkara yang enak, yang dicintai oleh syahwat. Maka tatkala Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana surga dengan berbagai ujiannya, Jibril mengatakan, "Ya Rabbi, inni khasyitu an la yadkhulaha ahadun." Ya Allah, aku khawatir tidak ada yang bisa masuk surga saking beratnya. Tatkala diperintahkan melihat ke dalam neraka, Jibril mengatakan, "Ya Rabbi, inni khasyitu an la yanjuwa minha ahadun." Ya Allah, aku khawatir tidak ada yang bisa selamat dari neraka saking besarnya godaan. Maka talabul ilm, mencari ilmu ini merupakan wasilah sebab kita dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga insyaallah. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, sekarang kita lanjutkan materi kita dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Amirul Mukminin fil Hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yaitu masih dalam bab al-wudu, yaitu kalau di kitab kami hadis yang ke-35. Ya, lanjutan dari yang kemarin. Bab tentang
berwudu. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri ayna batat yaduhu. Wa hadha lafdhu muttafaqun alaih wa hadha lafdhu Muslim. Ya, sudah ketemu insyaallah. Baik, kita ulang. Wa anhu radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dia berkata, idza istayqadha ahadukum, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza istayqadha ahadukum min naumihi, jikalau kalian bangun dari tidur, fala yaghmis yadahu, maka jangan dia memasukkan tangannya fil ina, ke dalam bejana air yang dia mau pakai berwudu, hatta yaghsilaha salasan, sampai dia cuci tangannya 3 kali terlebih dahulu. Fa innahu la yadri, karena dia tidak tahu, aina batat yaduhu, tangannya tadi malam menginap di mana, dia enggak tahu. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim, dan ini lafaz Imam Muslim. Yang pertama kita lihat, yaitu Nabi SAW menyebutkan idza istayqadha ahadukum min naumihi, jikalau dia istayqadha, artinya bangun dari tidur. Min naumihi, dari tidurnya, bangun dari tidurnya. Sebagian ulama mengatakan tidur siang ataupun malam hari. Tidur siang ataupun malam hari, tatkala kita bangun dari tidur kemudian kita ingin berwudu dengan sebuah bejana, ya, yang di situ kita akan masukkan tangan kita, maka sunnahnya terlebih dahulu kita cuci sebelum memasukkan tangan kita. Ini sebagian ulama mengatakan walaupun tidur siang maupun malam, ini pendapat jumhurul ulama. Tapi sebagian lain mengatakan Imam Malik dan yaitu para ulama Ahlul Madinah, mereka mengatakan cukup tidur malam saja. Artinya kalau bangun tidur di malam hari mau berwudu, maka jangan masukkan tangan ke dalam bejana, terlebih dahulu kita cuci dia. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, di sini ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jikalau kalian bangun dari tidur kalian. Ya, di sini menunjukkan yang sebelumnya, kita ambil sebuah faedah yang mungkin tidak ada di sini, yaitu tidur. Ya, tidur ini merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Ar-Rum, "Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wa ibtigha'ukum min fadlih inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un." Yang artinya sesungguhnya di antara tanda kebesaran Allah yaitu tidurnya kalian di siang dan di malam hari. Yang ini sebagai tanda kuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar. Maka sesungguhnya tidur ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Orang yang tidak bisa tidur, yang susah tidur, sakit. Hanya orang sakit, ya enggak? Hanya orang sakit yang susah tidur. Orang yang stres, yang banyak pikiran, susah tidur. Sehingga tidurnya nikmat. Sehingga tatkala kita susah, capek, maka tidur insyaallah bangunnya akan segar kembali. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua makhluk mereka tidur, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jiwa kita ini juga akan tenang jika kita sudah tidur. Sehingga apa? Salat malam, salat yang paling afdal ini setelah bangun dari tidur di malam hari. Allah berfirman, "Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu waqa'a wa aqwamu qila." Sesungguhnya tengah malam itu ini lebih kuat, lebih semangat dan lebih khusyuk. Ini yang pertama. Kemudian di antara kandungan hadis ini, ikhwani fillah azakumullah, Nabi alaihi wasallam merintahkan kita tatkala bangun dari tidur, khususnya di malam hari, maka jangan kita masukkan tangan kita ke dalam bejana yang kita mau berwudu darinya, tapi terlebih dahulu kita cuci tangan kita.
Kemudian sebabnya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu." Karena seorang di antara kalian tidak tahu di mana tangannya tadi malam menghina. Tangannya tadi malam menyentuh apa enggak tahu. Siapa tahu tangannya menyentuh ya najis. Ya, tatkala tidur kita tidak sadar. Ya, mungkin tangan kita menyentuh anggota tubuh kita yang darinya keluar ya kotoran dan seterusnya, atau mungkin menyentuh keluarga kita, zaujah dan sebagainya. Sehingga apa? Tatkala berwudu sebelumnya kita cuci tangan kita. Ini hikmahnya. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. An Laqid bin Sabirah, kita lihat hadisnya. An Laqid bin Sabirah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbighil wudu'a wa khallil bainal asabi'i wa baligh fil istinshaqi illa an takuna صائما أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض. Dari sahabat Laqid bin Sabirah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dari sahabat Laqid ibn Sabirah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbighil wudu'a, sempurnakanlah wudu kalian. Asbighil wudu, sempurnakanlah wudu kalian, artinya asbighil ay ablighu mawadhi'ahu, hendaklah kalian yaitu kenakan masing-masing anggota wudu kalian sesuai yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu. Tangan sempurna membasuhnya, kemudian kepala sempurna mengusapnya, berkumur, kemudian wajah sempurna, kemudian kaki sempurna. Ini nama sempurnakan wudu kalian. Asbighil wudu, sempurnakanlah wudu kalian. Wa khallil bainal asabi'i, dan ya sela-selalah jari kalian, artinya jari tangan ini dikasih digosok ya tatkala berwudu, jari-jari tangan kemudian jari kaki. Jadi tatkala membasuh tangan bukan sekedar menyiramkan dengan air, akan tapi kita sela-sela tangan kita sehingga masuk air wudu di sela-sela jari jemari kita. Karena sesungguhnya tatkala dia tidak kena ya air wudu di jemari kita, di anggota wudu kita, walaupun sedikit, ini salat kita batal. Salat kita enggak sah. Sebagaimana nanti akan disebutkan dalam Bulughul Maram, juga ada seorang sahabat, disebutkan dari sahabat Anas bin Malik, ada seorang sahabat yang dia berwudu tidak kena anggota wudunya sebesar dirham, hanya kecil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dia ulangi salatnya. Karena semuanya wudu adalah merupakan syarat sah dari salat kita. Wudu adalah merupakan syarat sah dari salat kita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, asbighil wudu'a, sempurnakan wudu kalian. Wa khallil bainal asabi, kemudian selalah jari jemari kalian. Wa baligh fil istinsyaq, dan bersungguh-sungguhlah dalam berkumur. Ya, bersungguh-sungguh dalam berkumur. Afwan. Bersungguh-sungguhlah dalam istinsyaq. Istinsyaq artinya masukkan air dalam hidung. Bersungguh-sungguhlah dalam istinsyaq, masukkan air dalam hidung kalian. Jangan sekedar tangannya yang masuk, tapi airnya yang masuk. Kadang kita kasih air tangan kita, kemudian dimasukkan lubang hidungnya, ini tidak istinsyaq namanya. Ini hanya memasukkan tangan ke dalam hidung, bukan istinsyaq masukkan air. Ya, bersungguh-sungguh. Illa an takuna sha'ima, kata Nabi sallallahu, kecuali kalau kalian berpuasa. Kalau kalian berpuasa maka jangan sungguh-sungguh memasukkan air ke dalam hidung, karena dikhawatirkan akan masuk nanti ke dalam perut. Maka hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Arba'ah. Al-Arba'ah dia siapa? Abu Dawud, kemudian Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu
Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Dan lafaz Abu Dawud, idza tawadda'ta famadmid. Jikalau kalian berwudu maka berkumurlah. Baik, kita tidak ambil banyak faedah darinya, insyaallah banyak kita mengetahuinya. Kemudian lanjut hadis yang berikutnya. An Utsman radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu. Akhrajahu at-Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia mengatakan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallil, beliau yukhallil artinya menyela-nyela lihyatahu, jenggotnya, fil wudu, tatkala berwudu. Hadis ini sahih dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Khuzaimah Ibnu Khuzaimah. Ikhwani fi din azakumullah. Jadi dalam riwayat ini di antaranya menjelaskan bahwa tatkala kita berwudu, ini yang lebat jenggotnya ya atau yang tumbuh jenggotnya ini sunahkan menyela-nyelanya. Kapan menyelanya? Ini bisa ba'dal wudu, setelah berwudu sempurna, atau yang ya paling utama yaitu tatkala membasuh wajah. Tatkala membasuh wajah, kemudian juga di sela-sela di sela-sela jenggotnya supaya masuk air ke dalam, mengenai kulit-kulit yang ada di dalam kulit yang tumbuh dengan darinya jenggot kita. Kemudian di antara faedahnya ikhwani fillah azakumullah, ya, adapun bagi kita misalnya yang lebat jenggotnya sehingga tidak bisa mengenai semuanya, ya, air tidak bisa mengenai semua kulitnya, maka ini tidak masalah. Ya, insyaallah tidak masalah, bukan langsung dia siram jenggotnya khusus, tidak. Ya, cukup dia sela-sela sedikit saja. Kemudian yang ketiga, di antara faedahnya ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berjenggot. Ya, di antara faedahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjenggot. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an itu dari belakang kelihatan jenggotnya bergerak. Ya, kelihatan bergerak. Kemudian juga disebutkan nabi-nabi yang lainnya, bahkan disebutkan tentang Nabi Harun alaihi salam, tatkala Nabi Harun alaihi salam ditinggalin oleh Nabi Musa sehingga Bani Israel mereka menyembah anak sapi. Ya, kemudian Nabi Musa datang menemui Harun, kemudian dipegang jenggotnya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, qala ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta baina bani Israil wa lam tarqub qawli. Yang artinya, wahai saudaraku, jangan kau pegang rambutku dan janggutku. Dipegang rambutnya sama janggutnya, kemudian dicampakkan oleh Nabi Musa alaihissalam, ya, artinya dipegang rambutnya Nabi Harun, kemudian janggutnya kemudian dilemparkan. Maka Nabi Harun minta supaya jangan demikian. Terdapat dalam Al-Quran. Ini artinya bahwa ya Nabi SAW dia berjanggut. Kemudian juga ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW katakan dalam riwayat yang lain, ya ahfus syawariba, syukurlah kumis kalian. Kemudian wa arkhul liha, dan panjangkan jenggot kalian. Khaliful majus, dan selisilah orang-orang Majusi. Ya, dan banyak lagi dalil-dalil yang lain. Kemudian sekarang kita lanjutkan hadis yang berikutnya. An Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi sulusai muddin faja'ala yadlubu dhira'aihi, akhrajahu Ahmad wa sahhahu Ibnu Khuzaimah. Dari Abdullah bin Zaid, ya, bin Abdi Rabbih, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya, diberikan air sulusai muddin, sepertiga mud. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan sulusai muddin, 2/3 mud. Air 2/3 mud, hanya sedikit.
faja'ala yadluku dhira'aihi, kemudian Nabi sallallahu dia berwudu dengan memijit ya, dia tatkala berwudu ini dipijit tangannya sehingga diambil air kemudian diusapkan kemudian sampai dipijit, bukan sekedar disiram ya, kena sedikit langsung ditinggalkan enggak, tapi dipegang kemudian dipijit sampai mengenai semua kulitnya. Ikhwani fi din azakumullah, di antara faedah hadis ini yaitu istihbab at-taqlil biqadaril hadd alladhi tawadda bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disunnahkan untuk kita sedikit ya, menggunakan air tatkala berwudu. Jangan kita israf, jangan kita berlebihan. Tatkala kita berwudu tidak baik kita berlebihan dalam berwudu. Ya, dibuka keran besar-besar kemudian dia berwudu, ini ya, khilaf sunnah. Tidak dianjurkan. Dianjurkan adalah kita sedikit menggunakan air tatkala berwudu. Kemudian ada seorang sahabat ya, yang dia berwudu. Kemudian Nabi alaihi wasallam ditanya oleh sahabat ini, "Ya Rasulullah, ya, apakah di dalam wudu itu ada israf, ada berlebihan?" Nabi SAW mengatakan, "Iya, walaupun engkau berwudu di air lautan." Artinya apa? Yaitu tatkala kita berwudu walaupun air banyak, maka disunahkan kita menyedikitkan air untuk kita berwudu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kita lanjutkan ya, karena sungguhnya hadis tentang masalah wudu ini intinya adalah hadis yang pertama dari sahabat Utsman bin Affan. Adapun yang lainnya ini tambahan-tambahan saja. Kita lanjutkan. Wa anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udhunayhi ma'an. Dan darinya juga dari sahabat yaitu Abdullah bin Zaid annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udhunayhi ma'an khilaf al-ma' alladhi akhadha li ra'sihi. Artinya annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li'udhunayhi ma'an. Sahabat ini Abdullah bin Zaid melihat Nabi SAW mengambil air untuk membasuh telinganya khilafal ma' alladhi akhadha li ra'sihi, bukan air yang dipakai mengusap kepalanya. Maksudnya begini, kata sahabat Abdullah bin Zaid, dia melihat Nabi SAW mengambil air untuk membasuh telinganya dan bukan sisa mengusap kepalanya. Kita tatkala mengusap kepala, ambil air, mengusap kepala, belakang, depan. Riwayat ini mengatakan tidak langsung mengusap telinga, tapi diambil air lagi. Ambil air baru telinga. Kita ulang, kepala, kemudian ambil air lagi baru telinga. Ini disebut dalam riwayat ini. Kemudian akhrajahul Baihaqi. Lafaz ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Wa huwa 'inda Muslim, dan ini terdapat dalam riwayat Imam Muslim. Min hadzal wajhi, dengan jalan yang sama dengan lafaz yang berbeda. Lafaznya bagaimana? Wa masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadayhi. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh ya, mengusap, wa masaha bi ra'sihi, Nabi sallallahu mengusap kepalanya dengan air, bukan sisa membasuh tangannya. Wa hadza huwal mahfuz, dan ini yang dikuatkan. Ini yang dikuatkan, bukan riwayat yang pertama. Artinya apa? Lafaznya yang benar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengusap kepalanya bukan dengan air sisa dari tangannya. Kita ulang. Jadi tatkala kita membasuh tangan, maka kita mengusap, setelahnya kita mengusap kepala. Dan sunnahnya kita mengambil air yang baru, bukan sisa tangan ini kita pakai mengusap kepala. Ini dia riwayat yang sahih. Ini dia riwayat yang sahih, bukan yang pertama tadi. Berarti riwayat yang pertama tadi yang menyebutkan memisahkan antara mengusap telinga dengan kepala ini tidak sahih. Ini syadz, artinya bertentangan dengan riwayat yang sahih.
Kita ulang, bahwa mengusap telinga ini airnya ini sisa mengusap kepala, bukan air yang baru. Wallahu taala a'lam. Kemudian kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه واللفظ لمسلم. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati, sesungguhnya umatku, ya'tuna yaumal qiyamati, mereka datang di hari kiamat. Sesungguhnya umatku akan datang di hari kiamat ghurran muhajjalin, dalam keadaan bersinar wajahnya, kaki dan tangannya, min asaril wudu, dari bekas air wudunya. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, maka barang siapa di antara kalian yang dia bisa memanjangkan cahayanya, hendaklah dia lakukan. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwani fi din azakumullah, kita lihat beberapa syarah dari hadis ini. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan inna ummati, sesungguhnya umatku, sesungguhnya umat Rasulullah SAW. Ini umat Islam semasa Nabi SAW dibangkit atau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini terbagi menjadi dua. Ada namanya ummatul ijabah. Mana dia umat ijabah? Ini adalah umat kita, umat Islam yang mengikuti dakwah Rasulullah SAW, mengikuti Islam. Ini namanya umat al-ijabah. Yang kedua ada namanya ummatud da'wah, umat yang mereka didakwahi oleh Islam. Siapa mereka? Yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang yang bukan beragama Islam. Maka di sini Nabi SAW menyebutkan bahwa umatku akan datang di hari kiamat. Umat yang mana? Apakah semuanya? Tidak. Akan tetapi maknanya umat dakwah, umat Islam. Ya, umat Islam. Mereka akan datang di hari kiamat dalam keadaan ghurran muhajjali, dalam keadaan bersinar anggota wudunya. Kemudian dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumal qiyamati, ay yauma yab'atsu Allahu al-khalaiqa lil hisab wal jazaa, di mana umat Islam, umat Rasulullah SAW, mereka akan datang di hari kiamat dalam keadaan bersinar anggota wudunya, yaitu yaumul qiyamah, yaumu ba'atsallahu al-khalaiqa, pada hari yang Allah Subhanahu wa taala bangkitkan semua makhluk, lil hisabi wal jazaa, yaitu untuk mereka dihisab dan untuk mereka dibalas amalan yang telah mereka lakukan. Summiya bidzalika liqiyamin nasi fi, dinamakan hari kiamat liqiyamin nasi fi, karena manusia bangkit. Manusia bangkit pada hari itu. Min kuburihim, dari kubur mereka. Ya, dinamakan hari qiyamah dari asal kata qama yaqum, bangkit. Karena semua manusia akan bangkit, dan di hari kiamat tidak ada yang duduk. Di padang mahsyar tidak ada yang duduk, semua berdiri. Tidak ada yang duduk. Ya, namanya mauqif mahsyar qiyamah, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidur-tidur, enggak ada. Yang duduk enggak ada. Semua berdiri. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat yang sahih dari sahabat Miqdad bin Ma'di Yakrib, ya, tudna asy-syamsu yaumal qiyamah
hatta takuna qadra mil. Di hari kiamat akan didekatkan matahari sampai jarak 1 mil. Jarak 1 mil. Kemudian fayaqulun nas ala qadri a'malihim fil arab. Manusia pada hari itu tergantung dengan amalan mereka, dari keringat mereka. Keringatnya ini tergantung dari amalan mereka. Ada yang keringatnya sampai kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang ditenggelamkan oleh keringat. Tidak ada yang duduk, semua berbeda. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ghurran muhajjalin, al-ghurr ini secara bahasa artinya ya warna belang putih pada wajah al-faras, itu kuda. Ya, pada wajah kuda, pada bagian wajahnya dia berwarna belang putih, ini namanya ghurr. Kemudian kalau muhajjal artinya bagian kakinya yang 4 ini belang, ini namanya muhajjal. Dan ini dikiaskan untuk yaitu manusia, untuk umat Rasulullah SAW, artinya mereka akan bercahaya. Wajah kita akan bercahaya dari sisa bekas wudu. Ya, kita akan datang dalam keadaan bercahaya di hari kiamat. Kemudian dari hadis yang mulia ini, ikhwani fi din azzakumullah, di sini menjelaskan yang pertama fadilatul wudu wa annahu sababun qawiyyun lihusulis sa'adatil abadiyah. Bahwa hadis yang mulia ini menjelaskan tentang keutamaan wudu, dan wudu ini merupakan sebab yang sangat kuat yang akan mendatangkan, membawa seorang kepada kebahagiaan yang abadi. Ya, ini keutamaan wudu. Kemudian di antaranya lagi anna asara a'dha'il wudu liajli at-taharati sababun linuriha, bahwa sisa wudu atau bekas wudu ini akan mendatangkan cahaya di hari kiamat. Fa fil wajhi lum'atun bayda musyarraqah wa fil yadayn war rijlayn nurun mudhi wa fi aydihim wa aqdamihim. Dan di wajah ini akan bercahaya, kemudian di tangan bercahaya, kemudian di kaki, kemudian di yaitu tumit dan sebagainya, ini akan datang dalam keadaan bercahaya di hari kiamat. Kemudian di antara faedah hadis ini, ikhwani fi din azakumullah, anna hadhihi mayyizatun khassatun, bahwa cahaya ini ya, yang bercahaya wajah, kemudian tangan dan kakinya, ini khususan bagi umat Islam. Adapun selain umat Islam tidak ada. Ya, selain umat Islam tidak ada. Karena berwudu ini adalah merupakan kekhususan kita umat Islam. Umat-umat sebelumnya tidak ada yang berwudu sebelum mereka beribadah. Wallahu taala a'lam. Kemudian yang terakhir, kita ambil hadis yang terakhir pada kesempatan ini dalam bab wudu adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammum, dia mengutamakan yang kanan. Nabi sering senang memulai dengan yang kanan. Fi tana'ulihi, dalam memakai sendal. Wa tarajjulihi, dalam bersisir. Wa tuhurihi, dalam bersuci. Wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam segala urusan yang mulia. Nabi sallallahu memulai dengan yang kanan. Artinya di sini yaitu sebagai isyarat bahwa tatkala berwudu, bersuci, ini sunnahnya kita mulai dari yang kanan. Wallahu taala a'lam. Demikian ikhwani fillah nasakumullah, yaitu beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tambahan, yaitu dalam sifat wudu, ya, sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang, masih dalam riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang
sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Silahkan kalau ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksud dengan memanjangkan cahaya pada anggota wudu? Sebagian para ulama menyebutkan, jumhur ulama Asy-Syafi'i, kemudian sebagian riwayat menyebutkan dari Imam Ahmad, kemudian yang lainnya maknanya adalah sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah. Barang siapa di antara kalian mampu memanjangkan cahaya pada anggota wudunya, maka dia kerjakan. Maknanya adalah anggota wudu ini bagian tangan sampai al-mirfaq, sampai siku. Memanjangkan maknanya adalah sampai, boleh dipanjangkan sampai ketiak. Ya, bagian kaki sampai mata kaki. Boleh dilebihkan sampai lutut. Ini ucapan siapa? Jumhur ulama, mayoritas para ulama. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua ini pendapat Imam Malik. Kemudian sebagian riwayat lagi menyebutkan ini ucapan Imam Ahmad. Kemudian ini juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim, juga pendapat para ulama yang sekarang, di antaranya Syekh Ibn Baz rahimahullah taala, Syekh As-Sa'di dan yang lainnya, bahwa ucapan lafaz faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al ini bukan lafaz dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ini tambahan riwayat dari sahabat Abu Hurairah. Artinya apa? Abu Hurairah mengatakan Nabi sallallahu bersabda, sungguhnya manusia umat Islam akan datang dalam bercahaya wajah, tangan dan kakinya. Maka siapa yang mau, ini ucapan Abu Hurairah, siapa yang mau manjangkan silahkan. Artinya apa? Ucapan yang tadi ini lafaz Abu Hurairah. Sehingga apa? Mereka berpendapat, Imam Malik, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim, kemudian yang kami sebutkan tadi, ini yaitu bukan maksudnya melebihkan yaitu anggota wudu, basuhan dalam anggota wudu, tangan sampai ketiak ini nggak boleh. Ya, karena kenapa? Yang tadi ucapan Abu Hurairah, ya, bukan ucapan Nabi SAW, dan ini ijtihad Abu Hurairah radhiyallahu taala. Maka tidak boleh melebihkan dia dari tangan, cukup sampai siku, nggak boleh dilebihkan sampai ketiak, dari kaki sampai mata kaki nggak boleh dilebihkan sampai lutut. Ini ucapan siapa? Beberapa ulama yang tadi, dan insyaallah yang lebih rajih, yang lebih kuat, ini tidak boleh. Sebaiknya jangan dilebihkan. Ya, tatkala membasuh tangan kemudian membasuh kaki sebaiknya tidak dilebihkan. Karena kenapa? Yang maksur yang datang dari Nabi sallallahu tentang cara sifat wudunya ini telah dijelaskan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Adapun yang tadi ini ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala, wallahu taala a'lam. Silakan ya. Bagaimana dengan seorang yang dia sebelum berwudu membaca basmalah dengan disirkan? Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat yang terdapat dalam Bulughul Maram, insyaallah besok kita baca dia. Nabi katakan, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala. Tidak sah salat seorang yang tidak berwudu, dan tidak diterima wudunya seorang yang tidak membaca bismillah. Sehingga dengan riwayat ini, tapi ingat riwayat ini sebagian ulama mengatakan dhaif. Di antaranya Imam Al-Bukhari mengatakan dhaif, sebagian mengatakan sahih. Lepas dari ini, bahwa wudu ini ya, membaca bismillah tatkala berwudu ini hukumnya sunnah. Maka barang siapa yang berwudu hendaknya dia baca bismillah. Bagaimana dengan suara sir? Ya, apa suara sir? Enggak usah dikeraskan suaranya. Bismillah, anda berwudu. Cukup ringan saja bismillah. Kemudian langsung berwudu. Kemudian ucapan bismillah, ikhwani bin azamullah. Ucapan bismillah cukup bismillah saja, enggak sampai bismillahirrahmanirrahim. Apalagi misalnya sebelum berwudu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, baru mulai berwudu. Nah, cukup baca bismillah saja. Nah, cukup baca bismillah dengan suara yang
tidak dikeraskan atau suara yang sedang langsung mulai. Ya. Baik, wallahu taala. Silakan yang lain. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau wudunya di kamar mandi atau di toilet? Fatwa para ulama di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Majmu' Fatwanya boleh selama bisa terhindar dari najis. Ya, boleh. Kemudian bagaimana ucapan bismillahnya? Jangan dibaca di dalam, dibaca di luar. Tidak boleh membaca bismillah di dalam toilet atau kamar mandi. Ya, mana dalilnya? Sebagaimana ucapan Anas bin Malik radhiyallahu taala. Anas mengatakan, "Kana khatamun Nabi sallallahu Nabi sallallahu memiliki cincin. Cincin Nabi sallallahu bertuliskan apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Ya, bagaimana hukumnya memakai cincin laki-laki? Boleh enggak? Boleh. Ya, boleh. Tangan kanan atau kiri? Ya, mana saja boleh. Ya. Kemudian ya, yang tidak boleh menggunakan emas. Maka tidak boleh cincin tunangan. Ya. Yang perempuan memberikan yang laki-laki, laki-laki memberikan perempuan, yang enggak boleh. Cincin emas bagi laki-laki haram. Ya. Nabi sallallahu suatu ketika mengambil, kata Ali bin Abi Thalib, akhadha an-Nabi sallallahu al-harir bi yaminihi wa dhahaban bi shimalihi. Nabi sallallahu mengambil sutra dengan tangan kanan, kemudian emas dengan tangan kiri. Nabi katakan, hadani haramun ala dzukuri ummati wa uhilla li inasihim. Dua perkara ini, sutra dan emas, diharamkan bagi laki-laki dan dihalalkan bagi para wanita. Nabi sallallahu tertuliskan cincin la ilaha illallah. Nabi sallallahu kalau masuk WC dilepaskan cincinnya. Ya, kalau masuk hammam dilepaskan cincinnya. Kemudian beliau masuk. Ini artinya tidak boleh kita bawa tulisan-tulisan yang berharga atau bawa mushaf kemudian gantungkan di atas WC sambil buang hajat, enggak boleh. Ya, atau misalnya ya ini ikhwan fillah azakumullah, ini juga nada dering ya dari HP kita. Jangan kasih yang murattal. Tatkala antum kantongin masuk WC sedang khusyuknya mengeluarkan benda berat. Kemudian berdering azan biasanya la ilaha illallah. Azan di WC. Ya. Enggak boleh, atau murattal misalnya. Kasih murattal. Nah, deringnya maka sebenarnya dihindari. Cukup dengan suara biasa saja. Allah taala alam. Ya. Jadi berwudu di dalam WC boleh. Allah taala alam. Silakan. Betul. Oh ya. Bagaimana dengan anggota wudu yang ada luka yang harus diperban? Maka sebagian para ulama menyebutkan caranya adalah dibasuh anggota wudu yang bisa kena air wudu, kemudian yang perban ini cukup diusap. Wallahu a'lam. Ini akan datang pembahasannya dalam masalah al-mashu 'alal khuffain. Silakan. Iya betul. Kontroversi gitu. Iya. 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 Iya, saya. Baik, yang pertama ini hadis dari sahabat Abu Umamah kalau nggak salah ya, hadis-hadis yang awal, hadis yang ketiga atau kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi aw ta'mihi aw launihi wa fi lafdhin binajasatin tahdutsu fihi. Air ini bersih, suci aslinya, tidak bisa dirubah kecuali berubah rasanya, kemudian baunya, kemudian warnanya dengan najis tentunya. Kemudian hadis yang tadi disebutkan kalau kita bangun dari tidur, kita mau berwudu di bejana, sebaiknya kita cuci tangan sebelum kita masukkannya. Ya, berarti di sini
Kan tatkala kita bangun tidur, masukkan tangan, kira-kira berubah dengan baunya? Enggak ya kan? Enggak. Baik. Hikmahnya apa? Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di antaranya. Ya, terdapat dalam kitab Syarah Bulughul Maram oleh Syekh Abdurrahman Al-Bassam. Disebutkan hikmahnya diperintahkan kita mencuci tangan. Yang pertama, karena kita tidak tahu di mana dia menginap tangan kita. Ini pertama. Yang kedua, hikmahnya ta'atan li Rasulillah sallallahu mentaati Rasul sallallahu. Kemudian yang ketiga, hikmahnya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tangan kita ini tadi malamnya dia syaitan yang habis. Syaitan mungkin mengenai dia, sebagaimana diambil kesimpulan dari syaitan menginap di hidung kita. Jadi bukan dikhawatirkan karena air ini akan najis, bukan. Ya, bukan diperintahkan kita mencuci tangan sebelum masukkan dia, bukan karena dikhawatirkan airnya akan najis, bukan. Tapi ini karena syaitan tadi malam dia menginap di hidung kita, tentunya juga mengenai badan kita yang lainnya. Maka disunnahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini ucapan beliau, untuk kita membasuhnya. Kemudian ucapan yang lebih menenangkan juga, artinya ini ta'atan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Habis. Tadi yang terakhir kan. Bagaimana dengan menakar air wudu, Ustaz? Sebagaimana riwayatnya Abdullah bin Sa'id. Menakar? Maksudnya di sini diberi 2/3 mud. Iya. Maksudnya menakar baru berwudu. Iya. Mana yang rajih atau mengalirkan air? Oh iya. Apakah air yang mengalir atau air yang menakar air begitu, air yang tergenang begitu, mana yang rajih, mana yang lebih bagus sebagai yang berwudu, mana saja yang mudah. Kalau sekarang agak susah, mana-mana masjid di mana-mana pakai keran semua. Ya, kalau tuh mencari ember, ambil cebok WC, udah nggak enak lihatnya tuh mau berkumur, sudah nggak kuat berkumur sudah. Nggak apa-apa, pakai keran. Baik. Nabi SAW pada masa beliau air agak kurang. Ya, air agak kurang. Sehingga apa? Para sahabat jarang mandi. Sahabat Umar hanya hari Jumat mandi. Ya. Jarang mandi. Kalau kita mandi, masya Allah, 3 kali nggak cukup. Laki-laki nggak boleh kayak akhwat, nggak boleh. Nyisirnya masya Allah. Ya. Kemudian pengharum semuanya, yang di sini beda, yang di bibirnya lain lagi. Kemudian semuanya nggak boleh kayak akhwat. Ya beda. Kalau perempuan memang ciptaannya untuk berhias. Allah berfirman, "Awaman yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin." Apakah kalian jadikan anak-anak Allah, malaikat itu seperti wanita-wanita anak Allah, padahal wanita itu dia tumbuh dengan perhiasan. Dan dia kalau berdebat nggak mampu. Maka perempuan itu tumbuh dengan perhiasan. Kalau antum mau, kita mau akhwat cepat sama kita, kasih perhiasan. Ya, baik. Ini yang pertama. Maka di sini ikhwan nggak boleh kita terlalu banyak berhias. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, disebut oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala, nahana Rasulullah ayyam tashita ahaduna illa ghibban. Nabi SAW melarang untuk kami menyisir kecuali ghibban. Ghibban artinya jarak 2 hari. 3 hari sekali nyisir. Kalau ini ya nyisir terus kerjanya. Baik, maka rambutnya usahakan yang pendek lah. Kalau dia panjang ya bagus juga, akan tapi di ini. Kemudian pada masa Nabi kurang air, ya, dan seterusnya, sehingga yaitu wudunya dengan sedikit, ya, dengan sedikit. Kemudian bukan saja karena kurang air dia wudunya sedikit, tapi inilah sunnah Rasulullah SAW. Bukan karena banyak air kemudian kita sepuasnya berwudu, maka ini tabdzir, ini membazirkan. Dan sungguhnya ikhwani fi din azakumullah, air ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga. Ya, jangan kita buang-buang dan kita gunakan pada yang bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.